Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pencari hikmah, mari kita kembali ke zaman ketika Babilonia berdiri megah di tepi sungai Eufrat, di tengah gemerlapnya kota yang dipenuhi menara-menara kuil dan arsitektur menggoda langit. Manusia mulai tergelincir ke dalam kegelapan. Saat itu, yang berkuasa adalah Raja Nebukadnezar. Kedua, seorang penguasa besar yang dikenal bukan hanya karena kekuatan militernya, tapi juga karena pendiriannya atas sistem hukum dan spiritualitas di kerajaan Babilonia. Namun, Babilonia bukan hanya pusat kebudayaan, ia juga jadi pusat penyimpangan spiritual. Manusia mulai menggunakan pengetahuan gaib yang diwariskan dari generasi ke generasi, melibatkan jin, roh-roh, dan bahkan mengaku bisa bicara dengan langit. Disinilah, menurut riwayat sebagian ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat, Harut dan Marut, untuk menguji manusia dan menunjukkan batas antara wahyu dan sihir. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, kisah ini bukan perintah untuk menyebarkan sihir, tapi bagian dari ujian. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Namun, sebagian orang masih bertanya-tanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh, seperti malaikat. Bahkan, ada pendapat mengatakan, Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh, seperti malaikat. Jikalau dilihat secara tekstual, maka Harut dan Marut adalah dua orang malaikat, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan Marut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Qatadah sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zabari. Mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Tafsir Az-Zabari 420. Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah kisah setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Tafsir Az-Zabari 420. Sedangkan Al-Qasimi mengatakan bahwa mereka adalah dua orang manusia. Ia berkata, menurut pendapat ulama hakikat, Harut dan Marut adalah dua orang manusia yang salih dan takwa di Babilonia. Tafsir Al-Qasimi 220. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal, yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu, warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar, bahkan menimbulkan penyakit, serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut
untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu. Silan, keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Beberapa kisah tambahan mengenai Harut dan Marut, seperti tergodanya mereka oleh seorang wanita bernama Zuhrah, tindakan zina, pembunuhan, dan akhirnya dihukum dengan digantung terbalik di sumur hingga hari kiamat, berasal dari riwayat Israiliyat. Riwayat-riwayat ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran atau hadis sahih. Ulama seperti Ibnu Katsir menyatakan bahwa rincian kisah Harut dan Marut berasal dari Israiliyat dan tidak boleh dijadikan dasar akidah. Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Menurutnya, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102 berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang ma'syumnya malaikat. Berkenaan dengan tujuan utama Harut dan Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Dan bagi Allah, lanjut Al-Qurtubi, sangat berhak untuk menguji hambanya menurut kehendaknya, sebagaimana dia telah menguji Thalut. Dalam riwayat yang paling terkenal adalah Harut Marut didatangi oleh seorang wanita cantik dari kalangan bangsawan bernama Zuhrah. Dalam versi yang lain dikatakan Zuhrah adalah seorang wanita penyembah bintang. Ia datang untuk meminta diajarkan sihir, namun kedua malaikat itu menolak. Zuhrah pun terus merayu mereka dan memberikan imbalan apa saja yang mereka minta, termasuk perbuatan haram sekalipun. Dari imbalan yang akan diberikan Zuhrah, akhirnya kedua malaikat itu lebih memilih meminum khamr karena dosanya lebih ringan. Akhirnya Harut Marut pun membocorkan kepada Zuhrah sebuah ilmu tingkat tinggi, yaitu salah satu Ismul A'zam. Sesaat kemudian, mereka bertiga pun meminum khamr sampai mabuk, kemudian melakukan perbuatan nista, dan yang ketiga, membunuh saksi yang melihat perbuatan mereka. Untuk menutupi aib, malaikat pengawas pun naik ke langit dan melaporkan perbuatan Harut Marut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dosa-dosa itu terjadi, Allah mengumpulkan mereka dan memberi pilihan: disiksa di dunia hingga hari kiamat atau disiksa di akhirat. Keduanya memilih siksa dunia. Maka Allah gantungkan mereka terbalik di sebuah sumur besar di Babilonia dalam keadaan terikat dan tersiksa sebagai peringatan bagi manusia. Mereka tak bisa mati, tapi juga tak bisa lari dari rasa bersalah mereka. Sumur ini dikabarkan masih ada di Babilonia, namun lokasi pastinya tidak diketahui hingga kini. Sebagian mengatakan sumur ini dikutuk dan tersembunyi oleh tanah dan waktu. Tapi yang jelas, jejak sihir yang mereka ajarkan masih tersisa dan menjadi cikal bakal ilmu sihir di bumi. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari
tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikannya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video kisah sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.